Selanjutnya kami panggil untuk bersiap ke atas pentas inovasi teman si hebat, tim pemantau hipertensi berobat teratur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. Toraja Utara di toilet. Kita ganti dengan inovasi berikutnya. Inovator berikutnya siap? Ya, kami persilakan kepada ibu-ibu. Waduh, cantik sekali ya ibu-ibu. Merah, ungu, hijau. Lengkap ini pelanginya ini, Bu. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini adalah inovasi teman si hebat. Tim pemantau hipertensi berobat teratur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. Baik, selamat datang ibu-ibu yang cantik-cantik. Ya, Dinas Kesehatan ya Toraja Utara. Pertama kalinya nih saya rasa 3 inovasi ya masuk di KIPP Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, ibu-ibu yang cantik-cantik ini, ibu mau tayangan video dulu atau video dulu? Baik, video dulu, operator silakan. Cakupan pasien hipertensi berobat teratur menjadi salah satu faktor dalam pencapaian indeks keluarga sehat. Kurangnya kepedulian keluarga serta ketakutan akan resiko minum obat secara terus-menerus menyebabkan pasien hipertensi di wilayah Puskesmas Langtanduk tidak berobat secara teratur. Mengatasi persoalan tersebut, maka dibentuklah inovasi Teman Si Hebat. Teman Si Hebat adalah inovasi yang dibentuk untuk meningkatkan cakupan pasien hipertensi berobat teratur di wilayah kerja UPT Puskesmas Langtanduk. Pada tahun 2020, dari total pasien sebanyak 187 orang, yang berobat teratur hanya 120 orang atau sebanyak 64%. Setelah inovasi ini berjalan, pada tahun 2022 meningkat menjadi 70,7% dari total 284 pasien hipertensi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Teman Si Hebat atas perhatian selama ini ya, kunjungan rutin ke rumah, karena kebetulan di rumah ada orang tua yang punya riwayat hipertensi dan stroke, Papa dan Mama. Dengan adanya Teman Si Hebat kami sangat terbantu karena mobilitas Bapak yang sudah tidak bisa berkunjung ke puskesmas, tetapi ada kunjungan rutin dari Teman Si Hebat, sehingga ini sangat membantu. Terutama juga dalam penyaluran obat, sehingga itu cukup membantu pengobatan Bapak tidak terputus. Terima kasih banyak atas dukungan dan perhatian dari Teman Si Hebat. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Teman Si Hebat adalah pendataan pasien hipertensi, pemantauan langsung ke rumah pasien lansia, pengukuran tekanan darah dan kepatuhan minum obat, serta edukasi pasien dan keluarga agar berobat secara teratur. Teman Si Hebat merupakan rangkaian yang dilakukan untuk memberikan pelayanan secara terpadu kepada setiap pasien hipertensi dengan cara pemantauan melalui pendampingan pasien hipertensi secara langsung ke rumah pasien hipertensi dan sekaligus memberikan pengobatan. Inovasi Teman Si Hebat terbukti meningkatkan cakupan pasien hipertensi berobat teratur
dari 55,04% di 2019 menjadi 70,7% di tahun 2022. Saya Salvius Pasang selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara mendukung inovasi teman si hebat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya kepada pasien hipertensi yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Langtanduk. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada inovator untuk presentasi. Ya, silakan mengambil tempat Ibu. Waktunya 7 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Kepada yang terhormat para panelis dan kepada yang terhormat para hadirin yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan inovasi teman si hebat. Adapun masalah yang melatar belakangi terbentuknya inovasi ini, yang pertama adalah cakupan dari penderita hipertensi berobat pada tahun 2019 adalah 55,4%. Dan yang kedua, stigma masyarakat bahwa konsumsi obat dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gagal ginjal. Yang ketiga, sebagian besar dari penderita hipertensi ini merupakan lansia. Beberapa di antaranya itu adalah lansia ketergantungan partial care dan total care. Dan yang masalah yang keempat adalah kurangnya kepedulian keluarga terhadap penderita pasien hipertensi berobat teratur. Kesesuaian kategori ini ialah pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Kebaruan dan nilai tambah dari inovasi ini yang pertama adalah adanya dana sosial dari Rambu Solo atau acara kedukaan untuk pelayanan penderita hipertensi di Posyandu Lansia. Yang kedua, teman si hebat ini melakukan kunjungan dari rumah ke rumah penderita hipertensi. Yang ketiga, mengubah pola pikir stigma masyarakat tentang konsumsi obat dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gagal ginjal. Yang keempat, melakukan pengantaran obat kepada penderita hipertensi lansia yang ketergantungan partial care dan total care. Dan yang kelima ialah mengedukasi dan memotivasi peran aktif keluarga untuk dapat dalam pengawasan cek kesehatan secara berkala terhadap pasien hipertensi dan keteraturan minum obatnya. Berikut implementasinya. Yang pertama, dibentuknya tim inovasi ini di tiap kelurahan dan lembang. Setelah inovasi ini terbentuk, kami memperkenalkannya di kegiatan pertemuan lintas sektoral. Yang kedua, adanya komitmen, adanya pendatangan komitmen. Yang ketiga, adanya pelatihan pengukuran tekanan darah bagi kader. Dan implementasi yang kedua, melakukan koordinasi dengan kader untuk mengecek kehadiran para penderita hipertensi di Posyandu Lansia. Jika absen, maka pasien tersebut yang akan dilakukan pengecekan dan kunjungan. Dan yang ketiga, melakukan kunjungan rumah. Adapun kegiatan pada kunjungan rumah ini yang pertama ialah melakukan pengukuran tekanan darah, yang kedua pengantaran obat kepada penderita hipertensi yang berketergantungan partial care dan total care. Dan yang keempat, melakukan edukasi dan konseling, dan yang ketiga edukasi dan konseling, dan yang keempat pencatatan hasil pemantauan. Dan implementasi yang keempat yaitu koordinasi dan evaluasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan dan lembang di pertemuan lintas sektoral per triwulanan. Ya, dan berikutnya ada penilaian eksternalnya. Kontribusi terhadap capaian TPB
Inovasi sangat mendukung capaian TPB poin 3.4 target pada tahun 2030 mengurangi hingga sepertiga kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Yang kedua itu Puskesmas Lang Tanduk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Toraja sebagai salah satu puskesmas dengan capaian IKS tertinggi dalam kategori perkotaan. Yang berikut replikasi. Inovasi kami ini sudah direplikasi oleh Puskesmas Lang Tanduk dengan nama Siangkaran Sikamali, yaitu sistem pengukuran dan pemantauan tekanan darah dan situasi keluarga yang berkualitas. Sumber daya yang manusia yang pertama itu timnya ini terbentuk dari tim tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan, nutrisionis, dan apoteker. Dan yang kedua, sumber dananya dari dana BOK dan JKN. Kolaborasi pemangku kepentingan. Yang pertama, program ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Dinkes untuk menjamin ketersediaan obat hipertensi di puskesmas bagi penderita hipertensi. Yang kedua, pemerintah tingkat kecamatan, kelurahan, dan Lembang dan tokoh agama berkomitmen mendukung inovasi teman si hebat ini. Dan yang berikut dampaknya, yang pertama, capaian pasien hipertensi berobat teratur meningkat dari 64,17% di tahun 20 menjadi 70,7% di akhir tahun 2022. Dan yang kedua, terjadi penurunan pada masalah stigma masyarakat dan penderita hipertensi bahwa minum obat dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gagal ginjal ini, yang tadinya dari 37% ini stigmanya sisa 21% di akhir tahun 2022. Begitu pula pada masalah kurangnya kepedulian keluarga terhadap pasien hipertensi tidak berobat teratur dari 70% di tahun 2020, sisa 15% di akhir tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri aplaus dulu kepada Ibu Presenter. Silakan kembali ke tempat, Ibu. Luar biasa ya, masih ada waktunya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Kadis untuk memberikan testimoni dukungan inovasinya. Silakan Ibu. Terima kasih pembawa acara atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku penyelenggara KIPP hari ini. Kami hormati tim panelis yang luar biasa memberi masukan kepada para inovator, pada kita semua peserta pada ajang kompetisi inovasi pelayanan publik pada sore hari ini. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebagai Kepala Dinas Kesehatan sangat mensupport inovasi yang dikerjakan oleh teman-teman saya di Puskesmas. Kita tahu ada 12 indikator PISPK yang harus menjadi indikator penilaian dalam pekerjaan kita sehari-hari di bidang kesehatan. Dan bersyukur ada tenaga-tenaga di Puskesmas Lang Tanduk yang bisa memberikan inovasi ini tentang teman si hebat. Ini sama artinya dengan menjemput bola, mendatangi masyarakat ke rumah-rumah dalam meningkatkan akses mutu dan pelayanan yang terstandar kepada masyarakat. Dengan capaian SPM dan PISPK yang masih rendah di tahun-tahun sebelumnya, lalu dengan ada inovasi ini yang kita sama-sama dengarkan telah berdampak positif meningkatkan cakupan PISPK, maka ini luar biasa kami support dan ini kami sudah replikasi ke seluruh wilayah Puskesmas Toraja Utara, di mana kami kelola dalam bentuk daerah binaan. Dengan daerah binaan satu tim membina satu daerah untuk disisir, dikunjungi, diobati, dilayani, diedukasi untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif. Dan ini luar biasa berdampak untuk dapat kita lihat sudah ada peningkatan cakupan PISPK termasuk dengan cakupan SPM. Dengan kunjungan rumah dan jemput bola, maka dampak daripada hipertensi ini bisa kita cegah, yaitu stroke yang kita sama-sama tahu menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.
di dunia WHO dan hipertensi menjadi penyebab kematian di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya lihat dari tadi Pak Rajendra termenung, entah apa yang dipikirkan ini Bapak. Kayaknya ada yang mau banyak sekali mau dipertanyakan ini dari Bapak. Ya, silakan Pak Rajendra. Iya, terima kasih Bu Retno, tim inovator dari Toraja Utara. Ya, ini soal hipertensi sudah ada 2 ya. Dari kemarin dari Bantaing ya. Dari Bantaing juga. Ya, tekanan darah. Saya hanya mau komentari ya. Ini kan door to door Bu ya. Apa sudah ada selain di puskesmas atau di posyandu, ada tempat-tempat tertentu enggak ada petugas ya, misalnya di pasar atau di tempat-tempat perbelanjaan ya, atau tempat-tempat tertentu lah, ada petugas yang setiap hari ada. Terus karena ini hipertensi ini kan harus minum obat terus ya. Terus ini ya alhamdulillah Ibu ini dengan senang hati bisa mengantarkan obat ke pasiennya. Sudah ada data enggak? Berapa jumlah penderita hipertensi? Ini sudah cakupannya sampai di mana Bu? Jangkauan pelayanannya? Di wilayah kerja Puskesmas Lang Tanduk. Oh, baru 1 kecamatan ya? Baru 1 kelurahan desa. Oh, kelurahan ya? Iya. Dua kelurahan, 2 Lembang. Belum. Terus sudah direplikasi di Puskesmas dan Malimbong. Sudah ada? Iya. Di satu wilayahnya ini ada berapa banyak? Ada data enggak berapa banyak penderita hipertensi? Sebelum inovasi? Data awalnya di tahun 2020 itu ada 187 pasien untuk di wilayah kerja Puskesmas Lang Tanduk. Terus kondisi sekarang? Sekarang penderita hipertensi dia meningkat penderitanya lagi 284 di tahun 2022, tetapi yang berobat teratur itu sudah 221. Ya ada peningkatan ya? Iya, ada peningkatan. Berarti kan ada hal yang kurang baik ya? Iya. Ini hanya pengobatan atau ada edukasi untuk pencegahan atau gimana? Iya. Ada edukasi Pak, ada edukasi diberikan juga. edukasi Jadi dan konseling. Pelayanan edukasi juga, iya. Pelayanan untuk pengobatan. Iya. Ya. Jadi dalam ada enggak target-target tertentu dalam hal penanganan ini, apa dalam 1 bulan melayani berapa banyak, ya, dengan jumlah petugas yang ada? Targetnya itu yang mau dikunjungi itu bagus Mi, kedengaran Mi. Lanjut Ibu, lanjut. Ya, dari target itu kami melihat dari kunjungan pasien di puskesmas. Jika pasien tersebut tidak datang berobat teratur, tidak datang kontrol, dan juga pada kegiatan posbindu atau posyandu lansia, ternyata kita mengikuti di puskesmas tidak datang, di posbindu ataupun posyandu lansia penderita tersebut tidak datang, maka kami tahu, oh sekian pasien ini yang tidak datang. Jadi kami menginformasikan ke koordinasi dengan tim Darbin untuk mengunjungi pasien hipertensi yang absen, yang tidak datang kontrol, cek tekanan darahnya, karena jangan sampai mereka
pengobatannya itu putus, jadi tidak terjadi pengobatan keteraturan minum obat. Ini kalau dia minum obat terus pengaruh ke ginjal ada ya? Iya Pak. Terus gimana solusi ininya? Kalau ada yang terlanjur kena ginjal. Bagaimana Pak? Kalau misalnya ini kan kalau minum obat terus kan pengaruhnya ke ginjal. Sedangkan ini obat hipertensi kan tidak boleh berhenti. Begini Pak, sebenarnya sebaliknya, jika pasien tersebut tidak minum obat, justru akan terjadi komplikasi gagal ginjal. Dan dalam selama dia minum obat itu teratur dan sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter, itu masih aman Pak. Oh begitu dengan keteraturan. Jadi keteraturannya itu yang kita kontrol ya? Iya Pak. Apa sudah ada juga kartu kontrolnya seperti yang di Bantaeng? Kami cuma punya buku pemantauan penderita hipertensi. Ya oke. Cukup. Baik, terima kasih Pak Rajendra. Selanjutnya saya coba menyapa Pak Sarwan yang ada di Zoom. Silakan Pak Sarwan. Monitor Pak Sarwan. Iya, iya. Terima kasih banyak Mbak. Apresiasi ya teman-teman dari Toraja Utara ini terkait dengan ada faktor kearifan lokal di dalamnya. Ini yang saya belum pernah dapat di inovasi yang lain terkait dengan kebaruan. Ini mungkin bisa dieksplor sedikit terkait dengan kearifan lokalnya menggunakan dana Rambu Solo ini. Ini mungkin sedikit di stressing karena kita tahu bersama bahwa Toraja ini kan merupakan daerah tujuan wisata dan ini sangat bagus sekali kearifan lokal ini yang ditunjukkan ditonjolkan di dalamnya. Ini mungkin bisa dicerita terkait dengan metodologinya, bagaimana sistem pemberian dana dari ini kan justru berbanding terbalik ya, ada dana kedukaan dipakai untuk membiayai kerja-kerja terkait dengan inovasi ini. Itu mungkin bisa dijelaskan yang pertama. Terus yang kedua di bahan paparan itu mungkin bisa diperjelas juga. Ada kan kartosi 2020-2022. Itu mungkin 2020 itu kasih dalam kurung tuh Bu. Itu sebelum, sehingga kita bisa tahu. Di bahan presentasinya tadi itu kita makanya banyak bertanya ini sebelumnya atau sesudahnya yang mana nih? Yang 2020 itu dikasih tanda kurung sebelum, di 2022-nya itu adalah setelah, sehingga kita bisa tahu perbedaannya bahwa sebelum terjadi inovasi dan setelah terjadi inovasi. Terus terang kembali lagi bahwa sangat apresiasi inovasi yang dilakukan oleh teman-teman terkait dengan hipertensi ini dan mungkin saya bisa dikasih penjelasan juga sedikit terkait dengan penggunaan dana Rambu Solo ini karena ini sangat menarik sekali terkait dengan kearifan lokal yang ada di Toraja Utara. Cukup Pak Sarwan? Ya. Bisa ya? Pak Sarwan bagaimana? Cukup. Cukup. Oke, baik. Disimpan dulu Ibu, boleh? Saya ke depan dulu. Mungkin ada dari Pak Lukman? Ya. Silakan Pak Lukman. Menyambung yang disampaikan tadi Pak Sarwan ya. Karena itu memang tidak dijelaskan dengan tuntas. Dana itu tadi itu diperuntukkan apakah transportnya kawan-kawan si teman ini atau obatnya itu sendiri ya. Terus tadi juga sudah disinggung oleh beliau yang paling mendasar ini kan sebenarnya pendataan awal jumlah orang yang terdeteksi hipertensi itu ya. Itulah yang merupakan data awal kita untuk bergerak di dalam menyelesaikan persoalan ini. Ya, terus dari situ kan sudah obatnya dari puskesmas, ya. Terus yang paling penting juga nanti itu adalah bagaimana mengawal yang bersangkutan itu untuk tidak berhenti minum obat, ya. Ya kalau ini kan mungkin tidak seperti di TB itu, kalau TB itu kan memang bebannya orang minum obat berat, sehingga begitu dia minum obat berapa hari ya dia hentikan kalau memang ini, kalau ini ya mungkin tidak ya. Sehingga itu juga menjadi penting. Jadi datanya bagaimana proses pemberian obat itu, bagaimana mengawal sampai dia minum obat terus. Tadi ada buku kontrolnya
Dan termasuk orang yang ini, karena kalau buku kontrol tuh jangan sampai dia nggak minum lalu dia isi kan. Jadi memang harus dipastikan ya ada pengawalnya, mungkin keluarga terdekatnya ya untuk untuk supaya bisa continue dia minum obatnya, karena kalau tidak bisa tidak ada ininya. Termasuk menurut saya yang juga bisa diupayakan ramuan-ramuan tradisional ya yang bisa membantu dia ya di dalam ini. Jadi jangan hanya obat kimia itu yang dibagi oleh puskesmas ya. Terus proposalnya ya kalau tolong dibenahi karena saya lihat tidak sesuai dengan pedoman. Tadi yang disampaikan sudah di dalam PowerPoint ya. Jadi mungkin nanti tinggal ditata ulang kembali. Ya. Terima kasih Bu Retno. Oke, baik, terima kasih Pak Lukman. Ibu mungkin bisa direspon dulu tadi pertanyaan dari Pak Sarwan, ada beberapa tadi, ada 3 kalau saya tidak salah. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Dana sosial Rambu Solo atau dalam acara kegiatan kedukaan atau pemakaman ini dimusyawarahkan oleh pemerintah setempat, yaitu kelurahan dan Lembang, dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat dan tokoh agama. Dari situ adapun dana yang didapatkan itu dari pelelangan dari lelang hewan ataupun daging, seperti itu. Dari dana itulah maka diperuntukkan oleh kelompok-kelompok khusus. Salah satunya itu Posyandu Lansia, seperti itu. Nah, untuk membiayai kegiatan-kegiatan di Posyandu Lansia dan juga untuk memeriksakan kesehatan lansia ini seperti pengecek, membeli strip untuk mengecek kolesterol penderita hipertensi di Posyandu Lansia, seperti itu. Dan ada juga berupa pemberian snack di Posyandu Lansia. Cukup Ibu? Iya, cukup. Cukup. Baik, terima kasih Ibu. Tadi juga ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Lukman, terutama terkait perbaikan proposal inovasi ya. Dari paparannya sudah bagus, cuman proposal inovasinya yang kurang. Masih ada waktu 35 detik, ada Ibu Fadia yang ingin disampaikan? Silakan Ibu. Ya, untuk teman si hebat ini, satu pertanyaan saya, adakah batas waktu yang bisa diukur Bu, sehingga dia bisa stabil, dikatakan dia terbebas dari hipertensi? Berapa lama dia harus frekuensi minum obatnya rutin? Di Posyandu berapa kali dia harus berkunjung? Adakah raport kayak seperti bayi itu tuh, ada buku ininya, pemantau itu? Ada nggak seperti itu? Iya, ada buku pemantauan. Berapa lama dia harus ini? Setelah dia lulus, apa yang dia dapat setelah dia dinyatakan lulus, patuh, tidak pernah putus? Pokoknya dia lulus dengan persyaratan-persyaratan yang ini, kemudian dia terbebas dari hipertensi. Kita tidak bisa mengatakan dia lulus dari penyakit hipertensi, karena kita mau tekanan darahnya itu stabil, maka itu. Iya, stabil maksud saya. Berapa lama jangka waktunya harusnya? Jangka waktu untuk stabilnya itu. Supaya dia bisa, maksud saya gini, harus juga mendapatkan dampak. Apa yang dia bisa ngapain aja setelah dia mendapatkan intervensi dari Posyanduta. Ya, dia telah ditreatment kan di Posyandu, dia sudah punya teman pendamping, pemantau begitu. Nah, setelah dia terbebas dari situ, lansia ini ada berapa, dia sudah bisa ngapain aja? Ada bisa diukur nggak? Dia sudah bisa ngapain saja? Seperti yang kami harapkan pada pasien yang misalnya yang ketergantungan partial care itu, yang sebagian itu kegiatannya itu dibantu oleh keluarga. Kita berharap kalau bisa kedepannya dia sudah bisa mandiri, tidak perlu lagi dibantu memberi makan, menggantikan bajunya. Ada pasien yang sudah sampai ke situ? Iya.
Oke, nah itu perlu ada penurunan angka itu. Jadi yang tadinya menjadi anggota di Posyandu ada sekian persen yang sudah lepas. Penting ada data itu, Bu. Iya. Ya. Cukup, Ibu? Baik, kita beri aplaus dulu untuk teman si hebat. Ya. Baik, kami persilakan untuk meninggalkan tempat untuk inovator si hebat. Ibu Kadis, Ibu Kabak tetap di tempat dulu ya. Ya. Kita panggilkan kembali inovasi kedua dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja